Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Minata Ardiana bersama Idam Husni, Tiara Pabila, dan Rizky. Kami dari kelompok 8, kami akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kondisi ketika seorang siswa mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Menurut Zamarah 2002, kesulitan belajar dapat disebabkan oleh gangguan psikologis yang disebut dengan learning disability, yaitu ketidakmampuan belajar yang muncul karena adanya gangguan fungsi tertentu dalam diri anak. Artinya, anak dengan kesulitan belajar bukan berarti tidak cerdas, tapi mereka memiliki kendala yang membuat proses belajarnya tidak seoptimal teman-teman lainnya. Faktor penyebabnya itu bisa berasal dari kondisi fisik, psikologis, lingkungan belajar, maupun kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Salah satu bentuk kesulitan belajar yang cukup sering ditemukan adalah dispraksia. Dispraksia merupakan gangguan perkembangan koordinasi motorik, baik halus maupun kasar. Gangguan ini terjadi karena otak kesulitan memproses sinyal untuk mengatur gerakan tubuh. Akibatnya, anak dengan dispraksia sering tampak canggung, sulit menulis, memegang alat, atau melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, melompat dengan lancar. Nah, secara bahasa, kata dispraksia berasal dari kata dis yang berarti sulit dan praksis yang berarti bertindak. Jadi, dispraksia bisa diartikan sebagai kesulitan dalam melakukan atau mengkoordinasikan gerakan. Ada beberapa aspek penting dalam dispraksia, yaitu yang pertama motorik halus. Ini berkaitan dengan gerakan tubuh besar seperti berjalan, berlari, atau menjaga keseimbangan. Nah, selanjutnya itu ada motorik halus. Ini berhubungan dengan gerakan kecil seperti menulis, menggunting, atau mengancingkan baju. Nah, pergerakan selanjutnya itu ada perencanaan gerak. Ini nih berhubungan dengan kemampuan merencanakan dan melaksanakan urutan gerak dengan benar. Dan selanjutnya ini ada persepsi dan integrasi sensorik, yaitu kemampuan memproses rangsangan dari lingkungan, misalnya menentukan jarak dan arah. Nah, selanjutnya itu juga ada kognitif dan fungsi eksekutif. Ini meliputi kemampuan fokus, mengingat langkah-langkah, dan mengikuti instruksi. Nah, selanjutnya itu ada sosial dan emosional. Ini yang terakhir. Ini berkaitan dengan rasa percaya diri dan hubungan sosial anak akibat kesulitannya. Nah, karena itu peran guru dan orang tua sangat penting untuk mendeteksi dini adanya kesulitan belajar dan memahami jenis gangguan yang dialami oleh anak. Dengan dukungan dan pendampingan yang tepat, anak dengan dispraksia tetap dapat berkembang dan belajar sesuai potensinya. Oke. Faktor penyebab dispraksia. Dispraksia merupakan bagian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar biasanya disebabkan oleh disfungsi sistem saraf yang bisa terjadi karena cedera otak saat masa perkembangan serta ketidakseimbangan zat kimia di otak. Menurut beberapa penelitian, ada 3 faktor utama penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis seperti adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, faktor genetik, karena adanya keturunan dari keluarga atau orang tua. Yang ketiga, faktor lingkungan, seperti kurangnya dukungan dari keluarga atau metode pengajaran yang kurang tepat di sekolah. Untuk kasus dispraksia sendiri yang merupakan bagian dari kesulitan belajar, penyebab pastinya belum sepenuhnya dipahami. Namun, ada beberapa faktor yang diduga berperan. Yang pertama adalah faktor neurobiologis. Faktor neurobiologis yaitu adanya gangguan pada koneksi saraf di otak yang berperan dalam perencanaan dan pengendalian gerakan, baik itu gerakan motorik halus maupun motorik kasar. Yang kedua, faktor genetik. Misalnya keterlibatan sebuah gen, nama gennya itu FOXP2 yang ditemukan pada beberapa kasus dispraksia verbal. Dan yang ketiga ada faktor prenatal. Faktor prenatal seperti faktor lingkungan juga komplikasi saat kehamilan, kelahiran prematur atau paparan zat berbahaya. Selain itu juga sering muncul bersamaan dengan gangguan lain seperti ADHD atau disleksia, sehingga dianggap sebagai gangguan yang multifaktorial. Jadi secara keseluruhan,
Kesulitan belajar dan dispraksia disebabkan oleh kombinasi 3 faktor. Ada faktor biologis, genetik, dan lingkungan yang saling berinteraksi. Baik, selanjutnya itu intervensi untuk anak dispraksia. Berikut ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk anak dispraksia. Yang pertama itu terapi okupasi atau okupasional terapi. Terapi okupasi merupakan intervensi utama untuk anak dengan dispraksia. Fokusnya adalah meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar, serta membantu anak mengembangkan strategi kompensasi untuk aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, menulis, atau menggunakan alat makan. Terapi ini biasanya menggunakan pendekatan task oriented, di mana anak berlatih aktivitas nyata yang relevan dengan kehidupannya, misalnya mengikat tali sepatu, menulis, dan menangkap bola. Pendekatan ini membantu otak anak membentuk pola gerakan baru melalui latihan berulang dan dukungan dari lingkungan. Yang kedua itu terapi fisioterapi atau physical therapy. Fisioterapi berfokus pada peningkatan koordinasi motorik kasar, kekuatan otot, keseimbangan, dan perencanaan gerakan. Program fisioterapi sering menggunakan aktivitas permainan seperti melompat, berlari zigzag, melempar, dan menangkap bola untuk meningkatkan perencanaan motorik dan kontrol postural. Terapi ini dilakukan secara bertahap, mulai dari gerakan yang sederhana hingga kompleks. Yang ketiga itu pendekatan sensori integrasi atau sensory integration terapi. Anak dengan dispraksia sering mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan input sensorik, visual, kinestetik, dan proprioceptif. Terapi sensori integrasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan otak dalam memproses dan merespon rangsangan sensorik sehingga anak dapat merencanakan gerakan lebih efektif. Contoh aktivitasnya itu bermain ayunan, merangkak melalui terowongan, trampolin, atau aktivitas dengan tekstur berbeda. Yang keempat yaitu strategi pendidikan dan dukungan dari sekolah. Guru dan tenaga pendidik dapat memberikan dukungan melalui adaptasi tugas dan alat bantu seperti pensil ergonomis, keyboard, dan alat bantu visual. Memberikan waktu tambahan dalam kegiatan menulis atau tes, memberikan instruksi bertahap dan visualisasi langkah-langkah kegiatan dalam langkah-langkah kegiatan. Dan selanjutnya itu kolaborasi guru terapis orang tua sangat penting agar strategi konsisten di semua lingkungan anak. Yang kelima itu pelatihan berbasis keluarga. Keterlibatan orang tua penting untuk keberlanjutan terapi. Orang tua dapat melakukan latihan motorik sederhana di rumah seperti aktivitas mengencingkan baju, mengikat sepatu, atau meronce manik-manik. Permainan keseimbangan seperti berjalan di garis lurus, bermain bola, atau melompat tali. Latihan harian ini mempercepat pembentukan keterampilan dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Baiklah, selanjutnya adalah beberapa kasus yang berkaitan dengan dispraksia. Kasus-kasus ini kami ambil dari 2 penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama oleh Ahmad Yani dan Ibnu Sina pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Latihan Fundamental Movement Skills pada anak dengan gangguan koordinasi perkembangan atau dispraksia. Penelitian ini dilakukan kepada 10 anak dengan gangguan koordinasi perkembangan yang bersekolah di SLB Kota Serang, Provinsi Banten, dengan rentang usia 7-10 tahun. Anak-anak tersebut menunjukkan keterlambatan dalam keterampilan motorik dasar seperti berlari, melompat, menendang, dan melempar. Mereka mengalami kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh yang berdampak pada rendahnya partisipasi dalam aktivitas fisik dan kurangnya kepercayaan diri. Untuk mengatasi hal tersebut,
diterapkan model latihan fundamental movement skills selama 6 minggu. Kegiatan latihan ini dilakukan dengan pendekatan pembelajaran bertahap, dimulai dari gerakan yang sederhana dan secara perlahan ditingkatkan tingkat kesulitannya. Selama latihan, anak-anak diberikan contoh langsung bimbingan dalam melakukan gerakan, serta kesempatan untuk mempraktikkan gerakan-gerakan secara mandiri. Dari 6 minggu latihan ini menunjukkan hasil yang signifikan, yang berarti terdapat perbedaan nyata antara hasil sebelum dan sesudah latihan. Anak-anak yang sebelumnya tampak kaku dan kesulitan dalam bergerak mulai menunjukkan kemampuan motorik yang lebih baik, seperti dapat berlari dan melompat dengan lebih seimbang, serta mampu menendang dan melempar bola dengan koordinasi yang lebih tepat. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa latihan fundamental movement skills berpengaruh secara positif dengan dispreksia. Selain itu, latihan ini juga membantu mereka menjadi lebih aktif secara fisik dan lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Mengambil dari penelitian Choiriyah Widyasari dengan judul Problem Identification of Dyspraxia Students in Primary School. Penelitian ini dilakukan kepada 2 siswa sekolah dasar yang mengalami dyspraxia di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar. 2 siswa tersebut menunjukkan kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh, melakukan aktivitas motorik halus, serta menghadapi hambatan akademik dan sosial di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan belajar, siswa dengan dyspraxia ini mengalami kesulitan menulis, menghitung, memakai sepatu, dan melakukan koordinasi tangan serta mata. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan memahami instruksi, lambat dalam mengerjakan tugas, serta mudah kehilangan fokus ketika proses belajar berlangsung. Hambatan ini menyebabkan mereka sering tertinggal dalam pembelajaran dibandingkan teman sekelasnya. Guru dan pihak sekolah menghadapi kondisi ini dengan melakukan penyelesaian pembelajaran. 2 siswa ini diberikan bimbingan individual, lembar kerja yang disederhanakan, dan dukungan langsung dari guru BK. Kurikulum diadaptasi agar sesuai dengan kemampuan siswa ini, termasuk pengurangan beban tugas dan pemberian waktu tambahan saat ujian. Guru juga berupaya sederhana seperti meningkatkan kepercayaan diri anak melalui aktivitas motorik sederhana seperti latihan menulis, berjalan di garis lurus, serta permainan koordinasi gerak. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa mulai menunjukkan perkembangan positif, baik dari segi kemampuan motorik maupun interaksi sosial. Mereka menjadi lebih berani mencoba tugas baru, lebih fokus saat belajar, dan mulai dapat berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Dukungan emosional dari guru dan keterlibatan orang tua turut membantu anak merasa diterima dan termotivasi untuk belajar kembali. Kasus ini memperlihatkan bahwa anak dengan dyspraxia memerlukan penanganan yang lebih berkelanjutan, dukungan lingkungan yang lebih sabar, serta adaptasi pembelajaran yang fleksibel agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Fokus utama bukan hanya untuk kemampuan akademik, tetapi juga pada peningkatan kemandirian, koordinasi tubuh, dan kepercayaan diri anak lingkungan sekolah.
Selanjutnya itu artikel terkait dispraksia. Penelitian ini berjudul pengaruh latihan fundamental mental format skill atau FMS pada anak dengan gangguan koordinasi perkembangan atau dispraksia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh model latihan gerakan fundamental mental format skill atau FMS terhadap peningkatan kemampuan fundamental mental format skill atau FMS pada anak dengan dispraksia. Sebanyak 10 anak secara sukarela dan dengan persetujuan orang tua menjadi kelompok eksperimen yang menerima 6 minggu pelatihan FMS. FMS dinilai menggunakan Text of Gross Motor Development. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pre-eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu the on-group test design. Hasil penelitian menunjukkan model latihan gerakan fundamental mental format skill atau FMS berpengaruh terhadap kemampuan gerakan fundamental mental format skill. Terbukti dari hasil analisis data penelitian Pusdes, nilai rata-rata latihan gerakan fundamental mental format skill yang diperoleh yaitu 13,23. Sedangkan hasil post-test, nilai rata-rata latihan gerakan fundamental mental format skill yang diperoleh yaitu 23,13. Berarti adanya peningkatan yang diperoleh setelah melakukan latihan gerakan fundamental mental format skill atau FMS, sehingga hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari model latihan gerakan fundamental mental format skill FMS terhadap kemampuan gerakan fundamental mental format skill pada anak dengan dispraksia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model latihan gerakan fundamental mental format skill atau FMS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan fundamental mental format skill pada anak dengan gangguan dispraksia.